Shalom, selamat jumpa warga CMC yang saya sangat muliakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya tampil dalam acara New Normal. Baiklah, kita akan bercerita sedikit sambil menguraikan beberapa yang harus dan penting kita pelajari bersama. Nomor 1, saya buka dulu data jam sekarang ini. Jam sekarang ini, kondisi sekarang, serangan virus COVID-19 yang sudah melibatkan lebih dari 215 negara, seluruh dunia terkena serangan ini, sudah menyerang 12.394.667 orang. Dari sekian banyak yang kena serangan virus ini, ada kematian sebanyak 557.510 orang di seluruh dunia. Dan yang sembuh adalah 7.225.129 orang. Dari kasus yang terkonfirmasi 4.612.028 orang, ada 4.553.376 orang yang sakit ringan. Dan hanya 1%, yaitu 58 orang, 58.652 yang sakit berat atau kritis. Dan sakit berat atau kritis ini biasanya ada komorbidnya. Ada penyakit-penyakit yang memperberat respons tubuh terhadap serangan virus tadi. Mengapa saya harus sampaikan ini terlebih dahulu? Karena saya mau mengajak warga CMC supaya jangan panik. Dari sekian juta yang kena itu, hanya 1%. Hanya 1% yang perlu perawatan, yang perlu pengobatan khusus. Ya, hanya 1%. Seperti demikian. Jadi kita jangan panik. Kita harus waspada, tapi jangan panik. Itu yang pesan pertama. Yang kedua, kita jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kita harus tahu pasti, virus COVID-19 yang dilaporkan pertama kali pada akhir tahun 2019, itu tempat masuknya ke tubuh kita cuma 3. Mata, hidung, dan mulut. Cara menularnya juga cuma 2. Kontak yang erat dan droplet. Tidak banyak-banyak yang harus dihafal, itu saja. Nah, kalau kita sudah tahu tempat masuknya dan cara dia menular, maka kita bisa waspada, bisa memperhitungkan dan membuat perilaku yang paling aman pada zaman sekarang. Yang pertama, karena lubang yang masuknya cuma mata, hidung, dan mulut, maka penggunaan masker sudah menjadi suatu kewajiban. Di era new normal ini, walaupun saya cuma sendirian di sini, saya tetap harus gunakan masker. Saya tidak pernah tahu pasien yang tadi duduk di sini atau duduk di sebelah saya adalah sumber penularan. Saya tetap menggunakan masker. Kalau saya berjalan pun, saya tetap menggunakan masker. Kenapa? Saya tidak tahu kepada siapa yang saya bertemu sebentar itu, apakah dia menjadi sumber penularan atau tidak. Jadi, yang saya anjurkan pertama adalah, mari kita sama-sama menggunakan masker. Ya, masker adalah alat pelindung diri untuk menfiltrasi, menyaring udara yang masuk ke dalam hidung dan mulut kita. Ya, dia juga menyaring supaya kuman-kuman yang ada dalam tubuh kita tidak terlempar keluar. Masker ada beberapa jenis. Yang kita jahit sendiri di rumah, yang terdiri dari masker kain, itu disebut dengan masker rumah tangga atau masker kain. Itu kemampuan menahan
virus dan kotoran itu adalah 70-78%. Cukup kuat. Masker bedah yang pabrikan seperti ini, dia mampu sampai 90%, 95%. Ya, cukup kuat. Dan kalau kita petugas khusus di ruang isolasi, yang setiap saat bertemu dengan pasien COVID-19, maka kami menggunakan masker N95. Ya, masker N95. Baiklah, itu pertama tentang jenis-jenis masker. Yang kedua, bagaimana kita mengganti masker. Atau waktu kita memasang masker, maskernya kan masih steril, masih bersih. Kita seperti biasa ikat. Pada waktu kita melepaskannya, perhatikan sisi luarnya ini. Sisi luar ya, bukan sisi dalam ya. Jangan disentuh. Jangan disentuh. Karena ini kan tempat menyaring kuman. Pasti sudah banyak sekali kuman di sana. Ya, jadi kita buka talinya, lepas, dan tanpa menyentuh ini kita lipat keluar. Kemudian kita bungkus di plastik atau apa, kresekan, untuk kita cuci di rumah. Kalau masker kain, kalau masker pabrikan begini tidak bisa dipakai 2 kali. Jadi langsung dibuang di tempat sampah medis. Seperti demikian. Sekarang pertanyaannya, berapa lama sih saya harus pakai masker ini untuk menggantinya? Jawabannya adalah 4 jam. Di kamar operasi sama, di luar kamar operasi sama. Kemampuan filternya adalah sekitar 4 jam. Jadi kalau masker kain kita gunakan, mau untuk kerja kita berhitung. Saya akan kerja 8 jam. 8 jam kerja berarti saya minimal harus siapin masker 3. 1 untuk pergi sambil kerja 4 jam pertama, yang kedua 4 jam kedua, dan ketiga untuk terakhir kerja sampai pulang. Jadi 3 masker. Jangan biasakan hanya pakai 1 masker dari pagi pergi sampai pulang. Kasihan, kumannya kelebihan bertumpuk di sana. Nanti Anda justru bisa terinfeksi. Itu adalah tentang masker dan penggunaannya. Membuang masker, ya, membuang masker, terutama masker-masker medis begini, tolong di tempat sampah yang sebenarnya. Jangan kasihan dibuang di tempat sembarangan tempat. Kita mengorbankan petugas kebersihan yang bisa saja karena kelalaiannya dia menyentuh masker bagian depan tadi, sehingga dia bisa terinfeksi. Yang berikut, setelah ganti masker dan sebelum pakai masker, baiklah kita mencuci tangan, ya. Tidak terkena serangan virus, tapi masker juga melindungi kita untuk tidak membuang virus keluar dari tubuh kita. Kita tahu pada waktu kita bersin atau kita batuk, 200 juta kuman virus yang ada di tenggorokan kita, di kerongkongan kita bisa terbang keluar. Dan dia terbang maksimal jarak 1,8 meter. Tapi kalau kita sudah pakai masker, maka dia tidak pergi kemana-mana, dia cuma ada di sana. Seperti demikian, salam sehat, tetap kuat, Tuhan berkati saudara-saudara sekalian.